Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ilahi anta ma'budi wa ridha bi'atini mahabbatan wa ma'rifatan. Kepada muhtaram wa muhtaramin wa muhtaramat, para santri-santriat, pada para sahabat semua, Iqomah Nusantara Lampung, yang saya hormati pada Sohibul Bait Bapak Radit Priantoro, yang saya hormati keluarga saya Kiai Hermawan, saya hormati para kesepuhan, sepuh-sepuh, Abah Husin, Mama Oji, yang saya hormati wabil khusus Habib David, yang saya hormati para jajaran semua sahabat-sahabat Iqomah Nusantara dari Iqomah Kabupaten Pesawaran, daerah Kedongdong. Alhamdulillah kita semua pada malam hari ini diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki sampai dengan tempat yang majelis marif yang mulia ini, kediaman Pak Raden Priantoro dengan selamat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada manaqib malam hari ini, sebelum kita masuk ke syarah kajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk pertama saya mengutarakan maksud dan tujuan kajian kitab Al-Hikam. Pemahaman dan pengamalan kitab Al-Hikam secara benar dan sungguh-sungguh adalah kunci untuk mencapai sukses di segala bidang kehidupan. Disingkat ibahat mandi medan lakbatik, iman, ibadah, kesehatan, keamanan, pendidikan, ekonomi, akhlak, budaya, politik, untuk mewujudkan Islam sebagai pelopor peradaban dunia. 10 keutamaan kitab Al-Hikam disusun oleh ahli ilmu dan amal, intisari dari Al-Quran dan As-Sunnah, muncul pada saat kondisi umat Islam mengalami kekeringan ruh. Setiap hikmahnya merupakan perpaduan antara ilmu dan praktek, sehingga menjadi kunci untuk memecahkan problematika kehidupan. Bahasanya supel, dasar-dasarnya akurat, praktis, sakral, sebagai alat untuk membentuk akhlak mulia ulul albab di segala sisi kehidupan, sebagai kunci utama mencapai izul Islam wal muslimin. Ayuhas salik, ayuhas salik, malam hari ini masuk kepada Syarah Hikam hikmah ke-6 dan ke-7. Hikmah ke-6 dan ke-7. Tadi hikmah amaliyah, kalau di dalam pondok pesantren Suryalaya itu ada hikmah amaliyah dan hikmah ilmiah. Hikmah amaliyah itu amaliyah yang sudah kita amalkan berjamaah tadi, dari ibadah sholat maghrib berjamaah, aurat-aurat, zikir, tawasul, wirid, dan lain-lain, sholawat. Masuk kepada hikmah ilmiah. Artinya hikmah ilmiah itu kita tolak ilmu. Di sini saya bukan ceramah, kita sama-sama tolabul ilmi dan menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Al-Hikam ini, karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang diterjemahkan oleh guru kita almarhum al-maghfurullah Syekhuna Hadratus Syekh Yadi Muhammad Zain Zainal bin Bajul Asyik radhiyallahu anhu. Beliau adalah wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan sudah kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2015. Beliau adalah pendiri Iqomah Ikatan Qaryah Mubarakah, yang pada saat ini kita bernaung di bawah naungan beliau, yang dilanjutkan oleh putranya Yahya Abdullah Zain. Baik, masuk kepada hikmah ke-6.
Hikmah yang keenam, la yakun ta'akhura amadil ata'i ma'al ilha'i fid du'a'i mujiban liyaksik fahuwa dumina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linnafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Jangan sampai lambatnya pemberian atau ijabah doa padahal kau terusan berdoa membuatmu putus asa, sebab Allah telah menjamin untuk mengijabah doamu sesuai dengan pilihannya, bukan sesuai dengan pilihannya, serta pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kau hendaki. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dalam surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallah. Keenam, semangat tinggi, kerja keras, hati yang ikhlas, ibadah sudah kita jalankan terus sesuai dengan ibadah yang wajib maupun yang sunat. Kalau kita punya keinginan sudah pasti ada. Kita sebagai manusia, kita mempunyai keinginan, mempunyai suatu harapan, itu sudah pasti ada dan nggak bisa dihilangkan. Layakun ta'akhura amadil ato, artinya penjabaran dari substansi lambatnya ijabah doa. Jangan sampai pemberian ijabah doa padahal kau terus-terusan berdoa membuatmu putus asa. Maksudnya dari ayat itu adalah jangan kita berpikir terlalu memikirkan kita sudah memanjatkan doa-doa, kita sudah mengamalkan, sudah secara lahiriah semangat tinggi, kerja keras. Cuman kok belum ijabah, kok belum ijabah, sudah tahunan gitu, sudah puluhan tahun, kok gini-gini aja. Jadi kita jangan sampai putus asa. Sudah mengamalkan tapi belum diijabah, masih gini-gini aja. Fahuwa dumina lakal ijabah. Padahal Allah itu janji Allah itu udah pasti kan? Uduni astajib lakum tadi. Jadi janji Allah itu udah pasti, cuma kok belum dijabah. Jadi maksudnya di dalam syarah ke-6 ini adalah mengijabah doa. Allah mengijabah doamu itu sesuai dengan pilihannya. Terkadang Allah itu mengabulkan bentuk ijabahnya itu bukan yang kita inginkan, justru yang Allah kabulkan, yang Allah ijabah itu yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Terkadang begitu, sering terjadi begitu. Jadi bukan sesuai dengan pilihanmu. Ada di dalam surah Hikam ini ayat ketiga, wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Ijabahnya itu Allah itu mengijabah itu, ijabahnya itu pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Kalau kepengennya saya besok pagi ke dealer Mitsubishi beli Pajero, tapi Allah nggak menghendaki itu ya, laginya juga nggak ada. Jadi gimana? Ya, harus kerja keras, semangat tinggi, 30%, malamnya kerja langit. Gitu. Jadi penjabarannya itu ketika kita mengamalkan Thariqah Qadriyah Naksabandiyah, sudah menerima talqin zikir dari wakil talqin yang hakikatnya adalah Syekh Mursyid langsung yang mentalqin zikir,
Di dalam zikir jahar itu ada robito. Di dalam zikir jahar itu ada robito. Ketika kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu di dalam hati terus berzikir khafi dan terus pengakuan kesadaran qalbu. Artinya apa? Allah itu maha besar, kita itu maha kecil. Allah itu yang maha tahu, kita itu yang maha bodoh. Allah maha kaya, kita yang maha miskin. Ya Allah, bersyukur. Disyukurin aja dulu. Karena lambatnya ijabah doa itu juga bisa jadi karena kita kurangnya bersyukur. Bersyukurnya kita pada hari ini, terkadang kita terlalu memikirkan yang ke depan. Padahal cukup kita membuat frame-frame cita-cita, membuat strategi, membuat ide-ide ke depan seperti apa. Tapi kita lupa kalau umur kita 1 detik pun tidak ada yang tahu. Besok nggak tahu kita masih hidup apa enggak. Jadi kita jangan terlalu. Nah itu membuat lambatnya ijabah doa. Nggak boleh yang terlalu yang merasa itu nggak boleh. Jadi lebih kepada apa? Ketika seorang salik itu orang yang sedang memperbaiki diri atau yang memperjalankan diri ruhaninya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalankan diri ruhani kepada Ruhul Qudus, rahasia daripada rahasia. Terkadang juga seorang saling mengakui keakuan dirinya, artinya timbulnya rasa sombong, mengakui keakuan dirinya. Ketika diberi keluar biasaan sama Allah melalui karomat daripada guru-gurunya, dia mengaku, ya ini mah kelakuan aing, ya ini mah karomat aing. Padahal dengan dia mengaku kalau ijabah doanya itu, misalnya Gus Holid datang ke saya, minta doain sakit misalnya perutnya yang nggak kunjung sembuh, tiba-tiba saya doakan. Ketika saya doakan lewat air, dijabah sama Allah. Ketika ijabahnya itu kita sedikit pun di dalam sir khafi aja nggak usah dijaharkan, nggak usah disebutkan kalau itu ijabahnya karena doa saya. Dalam hati aja kita merasa kalau itu karena kita. Di situ buat para salih, disitulah lambatnya ijabah doa-doa kita. Artinya apa? Orang itu lebih senang pergi ke tempat orang yang ahli doa itu doanya manjur. Nah ini mah karomahnya bukan karomah dari siapa-siapa, ini mah ulah saya. Kalau nggak karena saya begini, itu mah kelakuan dukun. Kalau kelakuan kita sebagai santri murid salih perbaiki diri itu karomahnya karomah guru. Kalau ditanya karomahnya siapa? Karomah imam besar. Imam besar ditanya, imam besar karomahnya siapa? Karomahnya Wak ditanya karomahnya siapa? Wak karomahnya Abah Anom. Abah Anom ditanya karomahnya Abah Sepuh. Terus Abdul Qadir ditanya karomahnya gurunya lagi. Ketika sampai ke Nabi Muhammad ditanya, Kanjeng Nabi karomahnya Kanjeng Nabi ya? Bukan, ini mah dari Allah. Kita tuding lagi Allah dari siapa? Ya nggak ada lagi dari saya kan. Jadi semuanya terus bukan punya kita. Kita jangan pernah mengaku dan keakuan diri itu terus dihilangkan demi ini supaya tidak substansinya lambatnya ijabah doa. Seorang salik sering mengalami salah juga, bahkan berprasangka buruk kepada Allah ketika ia melakukan kurbah ibadah doa kepada Allah, tetapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Ya cuma gini-gini aja. Solid. Saya kemarin nanya Haji Soman kemana aja nggak pernah manggil. Gini-gini aja. Dan itu udah putus asa. Itu sudah putus asa. Kenapa saya bilang putus asa? Karena dia pengen cepat, padahal dia kurang muhasabah diri bahwasanya lambatnya ijabah doa itu karena apa? Jadi kita nggak boleh putus asa sampai kepada itu, karena kita belum mampu melihat lauhul mahfuz. Padahal catatan kita bisa jadi 2 hari lagi kita mau dapat rezeki gede, tapi hari ini kita udah putus asa duluan. Wah, jadi nggak bisa kayak gitu. Di dalam pengamalan kitab Al-Hikam ini adalah salah dan hikmahnya, intisarinya, amaliyahnya kita mengamalkan amaliyah kajian Pondok Pesantren Suryalaya.
deskripsi masalahnya tadi sudah saya sebutkan. Kita tetap melakukan kurban ibadah kepada Allah karena apa? Itu karena bima yahtaruhu laka la bima la tahtaruhu li nafsika. Artinya apa? Ketika kita mau minta A, kadang Allah kasih C. Ketika kita minta K, Allah kasih Z. Ijabah Allah itu benar-benar keseringan memang nggak sama dengan mau kita. Karena apa? Yaitu kita itu berdoa kadang ngatur Tuhan, nggak pernah yang mengutamakan rasa syukurnya, nggak pernah yang mengutamakan ya Allah minta ridhonya. Padahal ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Ya wajar aja lah masih salah-salah, karena kita ini kelasnya masih tempat salah. Kalau salah-salah itu diwajarin aja. Kadang-kadang ya kita masih kecewa, masih sakit hati kecewa juga dan memang punya akal. Cuman yang paling benar itu adalah ketika kita merasakan kecewa atau sakit hati kepada orang, kita bisa langsung cepat istighfar. Karena apa? Af'alul qalbi, perbuatan hati kita difilter sama zikir hobi. Itulah gunanya zikir hobi. Langsung ingat, tetap jantung sembus nafas sekedip mata. Pandangannya adalah pandangan suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Pandanglah yang banyak kepada yang satu, pandanglah yang satu kepada yang banyak. Artinya kita langsung cepat-cepat sadar. Jadi memperbaiki diri itu nanti ada babnya di dalam kitab Al-Hikam ini, namanya bab faqwa. Sesuatu hal yang menghimpit batin, yang jadi hati gitu. Nanti ada bab faqwa. Dan kenapa bisa mengalami faqwa? Setiap manusia pasti mengalami faqwa. Ibaratnya begini, kalau saya itu dicubit sama kiai, karena saya kenal. Tapi kalau saya dicubit sama preman yang di depan sana, marah saya. Nggak kenal. Iya nggak? Kalau Gus Holid dicubit sama istrinya, nggak bakal ada istrinya. Ya Allah juga gitu. Allah itu pengen dimanja. Kita itu harus manja aja sama Allah. Kadang-kadang kita dicubit sedikit sama Allah, nggak tahu. Kita teori. Kenapa? Saya juga masih kayak gitu kok. Artinya ya perumpamannya itu, ketika kita dicubit sama pacar, ya kita kan kenal. Itulah artinya kita harus bermain, harus melakukan riyadhah, amalia. Di luar Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya juga banyak Thariqah yang mutabar yang lain. Amalia maulid Simtudura, amalia artinya istighosah, kubro, yang lainnya. Manakib pun manakib Jawahirul Ma'ani juga bagus, juga jalannya sama menuju yang satu. Artinya apa? Dalam kajian kitab Al-Hikam ini kita itu merasakan kalau kita mengalami rasa sakit itu malah enak. Kalau kita sering ngaji kitab Al-Hikam, kita merasakan hal-hal yang sakit hati, yang nyeri-nyeri itu malah enak. Kenapa? Sebenarnya hari raya seorang salih adalah ketika mengalami faqwa, ketika mengalami ujian, itu hari raya. Sebenarnya ada rahasia di balik atau faqwa itu, ujian itu. Rahasianya adalah tangga majid. Majid itu naik kita derajat kalau kita lulus gitu kan. Umum sering kita dengar, kalau kamu lulus kamu naik derajat gitu. Apa kita disebut tolol, disebut bodoh. Nah gini-gini juga saya dulu pernah cetak yang namanya Thariqah Qadiriyah sebenarnya Pondok Pesantren Suryalaya, khususnya perwakilan Lampung. Pemuda-pemuda itu yang sekarang nggak diakui dengan Pondok Pesantren Suryalaya yang ada di Haji Menang, itu pemuda-pemudanya di Kabupaten Lampung Timur, di Tanggamus, Bos Kalianda, khususnya Bandar Lampung, beberapa titik. Itu ya orang bodoh ini. Cuman ya sudah lah, karena apa? Ya itu tadi, karena saya mengaku bukan saya adalah tujuannya cuma berkhidmah. Kita semua kalau bisa kita satukan dulu, kita semua ini berkhidmah artinya kita melayani umat, dari kita untuk kita. Nah kalau
di kelas hikam ini dimaksudkan adalah kedepankan persamaan, redam perbedaan, buktikan keunggulan. Jadi kalaupun ada beda-beda dikit dengan iqomah biarin. Yang penting kita kedepankan persamaan sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Kita redam perbedaannya. Dan mursidnya juga Pak Ruspi, dosen IAIN, dia juga tahu. Ya kan? Kalau kita mah apa mursid dong? Mursid Kamil Mukamil dong. Ya kan, siapa Bang Sa'ba Anom yang asli dan karomatnya jutaan manusia yang sudah merasakan diakui ulama dunia. Tapi bukan juga kita jadi jumawa. Mirip murid Abah Anom, jangan. Artinya apa? Ya udah biarin aja, buktikan keunggulannya tanpa ada rasa sombong. Artinya apa? Ya gerakan amaliyah begini. Kita bergerak. Hikmah ketujuh. Hikmah ketujuh ini sedikit aja nih, biar nanti langsung ke hikmah ke-8 manaqib selanjutnya. Jangan sampai kamu ragu-ragu terhadap janji Allah apabila tidak terbukti janji tersebut pada waktu yang ditentukan. Apabila kamu ragu-ragu, maka butalah mata hatimu dan memadamkan cahaya hati atau sirmu. Jadi buat seorang salik atau lelaki rohani yang sering wirid, yang sering zikir, yang sering riyadhah, yang sering manaqib, yang sering mengamalkan aurat-aurat, ketika dia merasa ragu-ragu di dalam hatinya, sedikit pun merasa ragu-ragu dengan apa yang sudah diyakininya, atau atas doa-doa atau atas syariat-syariat laku rohani tadi saya bilang, maka itu bisa memadamkan yang namanya ma'rifat. Ada dua ya, basiroh sama basor. Basor sama basiroh itu beda. Basor itu penglihatan mata kasat ini, mata jasad. Basiroh itu penglihatan Allah yang sir tadi, cahaya hati tadi. Jadi artinya mendekati Allah itu jangan pernah mengatur Tuhan. Beradablah kita bermunajat kepada Allah, menggunakan adab. Utamakanlah dulu kita bersyukur, utamakanlah dulu kita memuja dari doanya. Jangan tahu-tahu, ya Allah besok saya pengen pajero, Allahu Akbar, kata Allah yang siada. Kita ngatur aing gitu kan. Jadi ya kita ini kadang-kadang dibilang gila, tapi nggak apa-apa lah. Kalau ngaku gila kan berarti waras. Kalau ngaku kotor berarti bersih. Karena ini waktunya sudah malam, sedikit saya menyampaikan pengumuman untuk manaqib minggu depan malam Rabu di kediamannya Kiai Hermawan di Sukarame, di Halim, di Jalan Durian, nanti di Serlong. Untuk acara waktunya tetap ibadah maghrib bermunajat, dia langsung naik manaqib ya, samalah seperti biasa malam Rabu ya minggu depan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, jasmani rohani, diberikan dilimpahkan rezeki halal thayyibah, beridho, ada halangan suatu apapun. Bertemu lagi di minggu depan. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya ini ilmunya cuma katanya kitab, guru, bukan saya. Adapun saya kembangkan itu dikit-dikit, nggak banyak. Alhamdulillah, manaqib besok kita masuk ke hikmah ke-8. Yang ke-7 tadi itu sama aja sebenarnya. Di kemungkinan Deskripsi masalahnya sama, Al-Qur'annya juga sama. Intinya janji Allah itu pasti. Itu sama apa ya? bisa balik sama saja. Kuncine lawang suwarga la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
wa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhuna Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati Syekhuna Mukarram Syaikhullah Mubarak bin Nur Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alan nabi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi